Kemudian yang kedua, atom dan partikel penyusunnya. Nah, atom itu disebut sebagai unit terkecil dari suatu materi. Jadi di dalam makhluk hidup itu, baik benda mati maupun makhluk hidup, bagian paling kecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi itu kita kenal sebagai atom. Atom terdiri atas subatom yang isinya berupa elektron, kemudian ada neutron, dan ada proton. Nah, yang mana proton dan neutron ini berpusat di inti atom atau yang kita kenal sebagai nukleusnya. Nah, elektron itu sendiri bermuatan negatif, sementara proton itu bermuatan positif. Neutron itu tidak bermuatan atau kita kenal sebagai netral. Nah, ini adalah kulit atomnya. Jadi elektron itu berada di kulit atom, sementara inti atom terdiri atas proton dan neutron. Nah, sekarang kita lihat beberapa teori perkembangan atom. Yang pertama ada yang kita kenal sebagai teori yang pertama kali dikemukakan oleh Dalton. Nah, atom itu sebagai bola pejal yang merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, itu menurut Dalton. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik. Nah, atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai atom yang berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk suatu senyawa. Nah, ini teori menurut John Dalton. Lalu teori ini berkembang lagi. Nah, yang kedua ada yang kita kenal sebagai teori Thomson. Nah, J.J. Thomson. Thomson itu mengatakan bahwa atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dengan elektron yang tersebar merata pada permukaannya. Jadi kalau Thomson ini mengidentikan atom itu seperti roti kismis, yang mana bola pejal ini adalah rotinya, elektron ini adalah kismis yang bertaburan pada permukaannya. Lalu teori ini berkembang lagi. Nah, dikembangkan oleh Ernest Rutherford. Menurut Ernest Rutherford, atom itu bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sementara elektron itu berputar mengelilingi inti atom. Itu kata Ernest Rutherford. Ternyata teori ini disempurnakan lagi. Nah, disempurnakan oleh Bohr. Menurut Neil Bohr, bahwa teorinya hampir sama seperti yang dikatakan oleh Rutherford, cuma dia menyempurnakan bahwa elektron itu bukan hanya sekedar berputar mengelilingi, melainkan elektron itu bergerak sesuai dengan lintasan atau orbitnya masing-masing. Jadi elektron itu bergerak berputar mengelilingi inti atom menurut lintasannya masing-masing. Nah, lintasannya inilah yang kita kenal sebagai kulit atom. Nah, lalu ternyata teori ini masih kurang sempurna, maka disempurnakan lagi dengan teori modern atau mekanika gelombang, bahwa atom itu terdiri atas partikel yang ada neutron, proton, dan elektron di dalamnya. Neutron dan proton itu menjadi suatu bentuk inti padat yang disebut sebagai nukleus, sementara elektron itu bergerak sekeliling inti dengan kecepatan cahaya membentuk awan elektron, sehingga terjadi adanya perpindahan-perpindahan elektron, maka disebut sebagai teori mekanika gelombang. Nah, kemudian partikel subatom. Nah, partikel subatom, notasi atom itu penulisannya melalui dengan lambang, yaitu lambang atomnya itu adalah X, yang mana A itu adalah nomor massa dan Z itu adalah nomor atomnya. Massa atom isinya tadi adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Sementara Z-nya ini nomor atom menunjukkan jumlah protonnya. Nah, sehingga kalau misalnya contoh Fe2656, atom besi nomor atom 26, nomor massa 56. Maka protonnya adalah
protonnya 26, sementara masanya adalah 56. Kalau ditanyakan netron, maka netron itu mengurangkan A dikurang Z. Nah, A-nya 56 dikurangkan dengan 26. Maka didapat netronnya jadi 30. Nah, 56 kurang 26, 30. Jumlah elektronnya untuk atom netral, maka jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya. Jadi kalau ditanyakan berapa proton? 26, elektron 26, netron 56 kurang 26, maka dapat 30. Nah, atom itu dibedakan menjadi dua. Dia dapat membentuk ion positif dan dapat membentuk ion negatif. Kapan membentuk ion positif? Yaitu ketika atom melepaskan elektron. Nah, atom melepaskan elektron atau ketika jumlah proton lebih besar dari elektronnya, maka disebut sebagai ion positif atau yang kita kenal sebagai. Kemudian ada ion negatif. Nah, ion negatif itu yaitu atom yang bermuatan negatif. Nah, kapan dia bermuatan negatif? Yaitu ketika atom tersebut menangkap elektron sehingga kelebihan elektron. Nah, karena lebih banyak dari protonnya sehingga dia membentuk ion negatif. Nah, partikel pembentuk atom tadi ada 3, yaitu ada elektron. Elektron itu bermuatan negatif, -1, lambangnya adalah E, penemunya adalah J.J. Thomson, karena dia yang pertama kali berbicara tentang adanya elektron. Kemudian proton itu muatannya adalah +1 atau dikatakan sebagai positif. Lambangnya P ditemukan oleh Goldstein. Sementara neutron itu tidak bermuatan, 0. Nah, lambangnya adalah N dan penemunya adalah James Chadwick. Nah, untuk atom netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektronnya. Nah, untuk atom netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Untuk mencari neutronnya, yaitu nomor massa dikurang dengan nomor atom atau dikurang dengan jumlah protonnya. Sementara ion positif, nah ion positif ini disebut juga sebagai ion positif, disebut juga sebagai kation. Nah, terjadi ketika atom tersebut melepaskan elektron. Kalau melepaskan artinya kekurangan elektron. Nah, protonnya sama dengan nomor atomnya. Sementara elektronnya yaitu sama dengan proton. Jumlah proton ini dikurang dengan A. Nah, berapa elektron yang dilepaskannya? Kalau lepaskan 2, berarti jumlah protonnya ini ditambah dengan dikurang dengan A. Dia kekurangan elektron, maka membentuk ion positif. Sementara neutron tetap A kurang Z. Lalu sebaliknya, ion negatif. Ion negatif ini sering juga disebut sebagai anion. Nah, kenapa bermuatan negatif tadi? Yaitu karena menangkap elektron atau kelebihan elektron. Nah, bagaimana cara menentukan pennya atau jumlah proton, elektron, dan neutronnya? Protonnya sama dengan Z ini, proton. Sementara elektron karena buatan negatif karena dia menangkap elektron. Menangkap elektron jadi Z ditambah dengan berapa elektron yang ditangkapnya. Nah, jumlah protonnya ini ditambah dengan B. Sementara neutron tetap sama, yaitu tidak mengalami perubahan, A dikurang Z. Nah, atau A dikurang P. Atau soal berikut, berapa tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom-atom berikut. Kita lihat yang pertama, atom karbon. Nomor atomnya adalah 6, nomor masanya 12. Tentukan pennya. Nah, kita lihat cara menghitung pennya. Protonnya sama dengan nomor atom, P-nya 6. Kemudian elektronnya karena ini adalah atom netral sama dengan protonnya 6. Neutron 12 kurang 6. Kemudian ini juga contoh atom netral. Kita ambil contoh atom anion yang bermuatan
kation dulu, kation yang bermuatan positif. Nah, contohnya atom aluminium 3+. Artinya apa? Atom ini melepas 3 elektronnya. Tentukan pennya, proton, elektron, neutron. Protonnya sama, yaitu dengan nomor atom, yaitu protonnya 13. Elektron, proton 13 dikurang. Nah, kebalikannya, kalau di sini plus maka dia dikurang 3 karena melepas 3 elektron. 13 dikurang 3 maka elektronnya 10. Neutron tetap sama, 27 kurang 13 sama dengan 14. Nah, sekarang kita lihat untuk atom negatif atau ion negatif, yaitu anion F-. Nah, artinya apa? Atom fluor ini dia menangkap 1 elektron karena -1. Nah, 9, protonnya 9, elektronnya 9 tambah 1 sama dengan 10, neutronnya tetap sama, 19 dikurang 9, 10. Nah, lalu ada istilah-istilah di dalam beberapa istilah yang sering digunakan dalam atom ataupun molekul. Ada yang disebut sebagai isotop. Isotop itu yaitu unsur-unsur yang memiliki jumlah protonnya sama. Nah, jumlah protonnya sama atau nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. C611 dengan C612. Nah, protonnya sama, masanya beda. Itu disebut sebagai isotop. Lalu ada istilah isobar, yaitu unsur-unsur yang berbeda, protonnya berbeda, tetapi massa atomnya sama. Contoh, Cn. Nomor massanya sama-sama 14, tapi nomor atomnya berbeda. Nah, maka disebut isobar. Lalu ada isoton, yaitu unsur-unsur yang berbeda dengan jumlah neutron yang sama. Kalau kita lihat atom ini jumlah neutronnya 11 kurang 5, 6. Nah, ini jumlah neutronnya 6. Yang ini atom karbon jumlah neutronnya 12 kurang 6, 6. Sama jumlah neutronnya, maka disebut sebagai isoton. Lalu ada isoelektron, yaitu atom-atom yang jumlah ion elektron jumlah elektronnya sama. Nah, ini elektronnya 5 ditambah 1 maka elektronnya 6. Ini elektronnya juga 6 karena atom netral, maka disebut sebagai isoelektron. Demikian penjelasan untuk atom, molekul, dan ion. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.